Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada banyak orang rajin, banyak orang mau berbuat sesuatu, tapi kalau dia nggak ngerti apa yang harus dia buat, kalau dia nggak tahu betul apa yang harus dia kerjakan, maka justru seringkali yang terjadi banyak kesalahan yang dia perbuat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Dan seperti biasa dalam program ini saya percaya kasih Tuhan akan kembali menjamah saudara. Kekuatan dari Tuhan, pimpinan Tuhan melalui firman-Nya akan kembali nyata, sehingga kekuatan baru kita raih, semangat diberikan oleh Tuhan, karena memang hanya dengan firman Tuhan kita akan senantiasa berjalan menuju kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas sebuah pertanyaan tentang apakah yang harus kami perbuat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, seringkali ini pertanyaannya. Ada banyak suami berkata, saya mungkin suami yang kurang baik buat istri saya. Apa yang harus saya perbuat untuk menyenangkan hati istri saya misalnya, ya kan? Ada banyak orang Kristen juga masuk gereja dengan firman Tuhan, dia berkata, iya ya, saya mungkin orang Kristen yang gak terlalu baik, tapi sekarang saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa ya yang harus saya perbuat? Nah, banyak anak-anak muda juga begitu. Aduh, saya ingin maju, saya ingin sukses, saya ingin masa depan cerah, tapi apa ya yang harus saya perbuat? Nah, pertanyaan ini seringkali pertanyaan yang sangat membingungkan banyak orang, sehingga dia ingin tapi seringkali dia tidak tahu. Nah, kalau dia melangkah tanpa pengetahuan yang pasti, disinilah letaknya banyak orang berbuat kesalahan. Nah, itu sama-sama akan kita pelajari dari Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jadi setelah mereka mendengar khotbah dari Yohanes Pembaptis, mereka meresponi dan berkata, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes pada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-10 menjadi dasar renungan kita dalam program Hari Ini Harinya Tuhan ini. Dikatakan, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang setelah dengar firman Tuhan, mereka merasa perlu berbuat sesuatu. Mereka perlu maju. Mereka perlu mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau kita mau jujur, banyak orang akhirnya tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Apa yang harus dia kerjakan. Sehingga akhirnya waktu dengar firman Tuhan dia sadar. Tetapi seminggu kemudian firman Tuhan berlalu begitu saja. Dan dia kembali pada hidupnya yang lama. Itu sebabnya kalimat pertanyaan dari umat Tuhan pada saat itu,
sangat menarik perhatian saya untuk saya bahas pada saat ini melalui program Hari Ini Harinya Tuhan ini. Mereka berkata, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes mulai menjelaskan satu-satu buat mereka, tapi ini yang saya mau bagikan buat saudara. Lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi yang pertama, apa yang harus kita perbuat? Setelah kita bertobat, setelah kita terima Yesus, setelah kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, kita jangan hidup untuk diri dan kepentingan diri sendiri lagi. Jangan hidup untuk diri sendiri dan jangan hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kita tahu kita diselamatkan oleh anugerah. Kita tahu bahwa kita diberkati oleh karena kasih setia Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah diangkat dari kegelapan. Kita dibebaskan dari kutuk. Allah mulai mempersiapkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Ingat, waktu kita bertobat, waktu kita lahir baru, Alkitab berkata, anggur baru mulai dicurahkan dalam hidup kita. Dan apa artinya anggur baru? Anggur baru itu bicara tentang damai. Anggur baru bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi anggur baru juga bicara tentang berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Allah menyediakan segalanya buat kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita puas semuanya itu hanya untuk diri kita sendiri? Apakah kita bangga bahwa semuanya itu hanya untuk kepentingan kita sendiri? Atau kita mulai berpikir, Tuhan, segala yang baik Tuhan sudah kerjakan buat hidup saya. Biarkanlah saya jadi berkat. Biarkanlah lewat saya orang lain boleh mengalaminya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini telah menjadi dunia yang bertambah egois. Dunia ini telah menjadi dunia yang tidak peduli dengan keperluan dan kebutuhan orang lain. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat orang-orang yang sudah bertobat, buat orang-orang yang sudah lahir baru, buat orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk setiap orang yang sudah masuk gereja, meninggalkan hidup lamanya, maka dia tidak akan pernah bisa hidup untuk dirinya sendiri lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau melihat diri kita sendiri, adakah hidup saya sudah bertobat? Adakah hidup saya sudah dipulihkan? Adakah hidup saya sudah mengenakan manusia baru? Maka jawaban saya sederhana. Kalau itu pertanyaan kita, maka kita hanya akan melihat sederhana dalam hidup kita. Sudahkah kita peduli dengan orang lain? Karena kalau saya peduli dengan orang lain, saya bisa melihat keperluan, kebutuhan orang lain seperti kebutuhan dan keperluan saya sendiri. Maka itu ciri bahwa kasih Allah sudah ada dalam hidup saya. Tetapi saudara boleh bilang sama saya, pendeta, saya tiap minggu ke gereja, saya tiap hari berdoa, saya tiap hari baca Alkitab. Tapi kalau kau hidup egois, engkau tidak peduli dengan keperluan orang lain, engkau memaki istrimu seenaknya, engkau menyakiti hati suamimu, engkau gak peduli anak-anakmu, anak-anak gak peduli dengan orang tuanya, maka jawaban saya sederhana. Kita harus taruh tanda tanya besar dalam hati kita. Sudahkah sungguh saya berjalan di dalam jalan Tuhan? Karena ciri bahwa saya berjalan di jalan Tuhan adalah saya peduli dengan kepentingan orang lain. Tidak hanya memikirkan keperluan dan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, apa yang harus kami perbuat setelah kita bertobat, setelah kita lahir baru, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayat ke-13 bilang begini, jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Berarti yang kedua, ini bicara tentang pemungut-pemungut cukai yang bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis dengan tegas berkata, jangan menagih lebih banyak. Artinya, harus ada perubahan yang jelas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita bertobat, setelah kita lahir baru, harus ada perubahan yang jelas. Jangan lagi menekan orang dengan segala kemampuan dan kelebihan kita. Jangan lagi hidup seenaknya, yang penting saya senang. Mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ini sesuatu yang sangat keliru. Tetapi Yohanes Pembaptis sedang menekankan kualitas hidup yang berbeda. Ayo, kamu harus mulai berbeda. Sehingga orang lain bisa melihat, kok ini orang kelihatannya mau rugi ya. Ini saudaraku, ada banyak orang yang seringkali tidak mau rugi buat Tuhan. Tapi selalu saya percaya bahwa orang yang berani rugi buat Tuhan justru akan melihat keuntungan yang luar biasa. Apa artinya berani rugi buat Tuhan? Meskipun ini sesuatu yang menyenangkan, kalau kita tahu ini dosa, meskipun kita tahu ini sesuatu yang menguntungkan, tapi kalau kita tahu ini dosa, kita harus berani berkata tidak. Kita kelihatannya berani rugi buat Tuhan, tapi Alkitab bilang orang yang rela kehilangan nyawanya justru akan mendapatkannya. Jadi jelas apa yang harus kita perbuat. Yang pertama, tidak hidup untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Yang kedua,
hidup yang berubah. Artinya tidak menekan orang dengan kelebihan dan kemampuan kita. Tidak hidup seenaknya, berani rugi buat Tuhan. Karena orang yang berani rugi buat Tuhan justru mendapat untung besar dari Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku, ayat 14 bilang apa? Di ayat yang ke-14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Berarti yang keempat, yang Yohanes sedang mau tekankan kepada setiap umat di sana, apa yang harus kami perbuat? Yaitu belajar mencukupkan diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak egois, kalau hidup kita berubah, kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka saya percaya hidup Kristen kita semakin diperbaharui. Hidup Kristen kita akan semakin jadi berkat. Hidup Kristen kita akan semakin menyatakan kemuliaan Allah. Persoalan dengan kita, seringkali kita egois, hidup untuk diri sendiri. Lalu kita mulai gak ada perubahan hidup. Lalu akhirnya kita mulai memaksakan hidup dengan segala sesuatunya. Tapi kalau kita belajar mencukupkan diri, kita mulai belajar bersyukur dengan apa yang ada. Meskipun tantangan ada, meskipun masalah ada, kita belajar bersyukur. Saya percaya hal-hal yang luar biasa akan menjadi pengalaman hari-hari yang indah dengan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah mau dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kasih, mujizat, kuasa yang luar biasa. Dan secara khusus supaya kita dapat mengerti hari ini pertanyaan apa yang harus kami perbuat, sehingga hidup Kristen kita tambah maju, rumah tangga kita tambah bahagia, masa muda kita tambah cemerlang. Oh, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi hamba yang baik dan setia. Haleluya. Nah, melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau mungkin setiap saudara yang sedang bingung, Tuhan saya sudah bertobat, apa yang harus saya buat ya Tuhan, ya gimana saya buat supaya rumah tangga saya lebih bahagia, gimana saya buat supaya suami saya bisa lebih dekat sama Tuhan, apa yang harus saya perbuat supaya masa muda saya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, setiap saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjelaskan kepada kami betapa indahnya mengiring Kristus. Firman-Mu menyatakan kepada kami Tuhan, bahwa kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Itu sebabnya melalui program ini hamba berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat, yang menghadapi masa-masa sukar, yang taruh tangan kanannya di dada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupannya. Bahkan mungkin mereka yang sedang bingung, ragu-ragu, tidak mengerti langkah apa yang harus dia buat untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga melalui program ini kembali iman kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami berjalan senantiasa bersama dengan Yesus. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, imani apa yang sudah doakan, karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Hadapi hidup ini dengan sukacita, hadapi hidup ini dengan semangat dan kekuatan dari Tuhan, karena ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.